Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Gimana nih kabar teman-teman pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dwi Tristina dengan NPM 23010320008. Saya dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, hadirnya video ini untuk memenuhi tugas dari Ibu Pika Merliza MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik dan Tes Hasil Belajar. Selamat menyaksikan! Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal video tadi, bahwasanya video ini adalah tentang edukasi pembelajaran statistika. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih statistika dan statistik itu ada bedanya nggak sih? Ada nggak ya? Coba kita bahas untuk slide selanjutnya. Udah siap teman-teman buat menyimak materi pada pagi hari ini? Siap? Are you ready? Ready! Nah, kita sudah sampai di pembahasan yang pertama tentang apa itu statistika. Statistika itu pelajari tentang apa ya? Statistika itu tentang matematika nggak sih? Nah, kita bahas dulu ya. Statistika merupakan bidang ilmu pengetahuan yang terkait dengan mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, menyajikan data, menganalisis data, serta menginterpretasikan hasil analisis. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang statistika. Sekarang kita akan bahas tentang statistik. Apa itu statistik? Nah, statistik adalah sekumpulan fakta yang berupa angka-angka atau non-angka yang menggambarkan suatu kondisi. Nah, selanjutnya ternyata di bidang statistika itu dibedakan menjadi dua jenis loh teman-teman. Ada yang tahu nggak dua jenis itu apa? Ada yang tahu? Nah, yang pertama itu statistika deskriptif, yang kedua statistika interversial. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang statistika inferensial. Apa itu? Nah, statistika ini disebut juga statistik induktif, yaitu metode yang bertujuan untuk menarik sebuah kesimpulan atau menggeneralisirkan suatu populasi sebagai hasil pendugaan berdasarkan data sampel dengan metode kolerasi ataupun ANOVA. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari tentang apa itu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Yang pertama, statistika deskriptif, yaitu statistika yang metodenya bertujuan hanya untuk menggambarkan suatu keadaan yang diteliti sebagaimana apa adanya tanpa melakukan penarikan kesimpulan atau penggeneralisiran. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh dari statistika deskriptif dan inferensial. Yang pertama yaitu contoh dari statistika deskriptif. Contohnya seperti yang ada di PPT. Jenis penelitian statistik deskriptif sebanyak 60% di antara semua mahasiswa yang mendapatkan treatment. Treatment itu perlakuan menggunakan suatu model pembelajaran jigsaw. Nah, maksudnya apa di sini? Kok bisa dinamakan dengan statistika deskriptif? Nah, penjelasannya yaitu bahwasanya di dalam data ini hanya menyajikan angka ataupun presentasi tanpa menggunakan hubungan sebab ataupun akibat atau membuat prediksi. Data ini hanya menunjukkan bahwa sebagian besar 60% mahasiswa
dalam penelitian ini menerima model pembelajaran jigsaw tanpa membahas apakah metode ini lebih efektif dibandingkan metode lainnya. Nah, tidak ada analisis kan? Lebih lanjut itu tidak ada. Ini hanya membahas tentang angka ataupun presentasi data. Tidak menarik kesimpulan dari sebuah data. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang statistika inferensial. Contoh dari statistika inferensial adalah sebuah perusahaan kosmetik ingin mengetahui apakah produk skincare terbaru mereka efektif dalam mengurangi jerawat. Mereka mengambil sampel 200 orang untuk mencoba produk selama 1 bulan. Setelah dianalisis, ditemukan bahwa 80% pengguna mengalami perbaikan kondisi kulit. Jadi kondisi kulitnya itu membaik setelah menggunakan skincare itu. Dari hasil ini, perusahaan dapat menyimpulkan bahwa produk ini memungkinkan efektif untuk sebagian besar orang di populasi yang lebih luas. Nah, di sini kita akan membahas tentang suatu perbedaan. Apa itu? Ternyata di dalam statistik inferensial itu terdapat 2 perbedaan. Nah, yang pertama itu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Mereka dibedakan berdasarkan parameternya. Apa itu parameter? Yaitu data sebenarnya atau data induk. Statistik parametrik adalah statistik yang parameternya dari populasinya memiliki distribusi normal dan bervarians homogen. Yang selanjutnya adalah statistik non-parametrik. Apa itu statistik non-parametrik? Bertanya-tanya. Nah, kita jawab. Statistik non-parametrik adalah statistik yang parameternya dari populasinya tidak memiliki distribusi normal dan varians tidak perlu homogen. Di sini ada tentang pembahasan selanjutnya. Apa itu? Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai populasi dan sampel. Nah, kita masih bahas tentang populasi dan sampel. Nah, populasi dari populasi dan sampel. Apa itu populasi? Populasi adalah kumpulan objek ataupun keseluruhan dari objek yang sedang dibicarakan atau diteliti. Jika sampel merupakan suatu bagian dari populasi tertentu yang sedang dibicarakan atau diteliti. Nah, sampel probabilitas yaitu merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga masing-masing anggota populasi memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Yang selanjutnya yakni sampel non-probabilitas. Apa itu sampel non-probabilitas? Merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga setiap anggota tidak memiliki probabilitas ataupun peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Jadi di sini sudah terlihat ya bedanya probabilitas dan non-probabilitas. Kalau probabilitas itu mereka mempunyai sama-sama peluang untuk dijadikan sampel, tetapi ketika probabilitas itu mereka tidak mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Nah, berdasarkan cara pengumpulan data yang diambil untuk dijadikan sampel dapat dilakukan dengan 2 cara. Ini untuk mengambil sampel non-probabilitas, yaitu dengan cara sensus dan sampling. Mari kita bahas. Nah, yang pertama adalah sensus. Apa itu sensus? Sensus adalah cara pengumpulan data dengan menjadikan semua elemen atau anggota populasi sebagai subjek dalam penelitian. Apa itu sampling? Nah,
Sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi yang ada atau yang akan diteliti. Nah, ternyata masih banyak ya pembahasan kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis data. Nah, jenis data kita bahas. Ternyata data itu dibagi menjadi dua loh. Apa itu, Kak? Nah, jenis data itu dibagi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Apa itu data kuantitatif? Data kuantitatif adalah data yang menggambarkan hasil perhitungan atau pengukuran. Contoh, tinggi badan, nilai hasil belajar, ataupun ukuran sepatu. Namun, pengertian dari data kualitatif yaitu disebut data kategori. Kok bisa? Karena datanya bukan berupa angka sehingga membutuhkan pengkategorisasian. Contohnya jenis kelamin, pekerjaan, motivasi, baik, sangat baik, kurang baik. Semua itu dikategorikan yaitu masuk dalam data kualitatif. Ternyata di dalam jenis data kuantitatif itu tadi masih dibedakan menjadi dua. Apa itu, Kak? Yaitu yang pertama, data diskrit dan data kontinu. Mari kita bahas. Masih semangat kan untuk membahas materi yang selanjutnya? Di sini kita akan membahas tentang data diskrit. Apa itu, Kak? Adalah data yang banyak kemungkinan berhingga atau terbilang. Data diskrit terdiri dari nominal dan ordinal. Nah, yang selanjutnya kita perhatikan slide yang selanjutnya ini yaitu tentang data kontinu. Apa itu data kontinu, Kak? Data kontinu adalah suatu data yang banyak kemungkinannya dan tak terbilang. Di slide yang ini pasti kalian bertanya-tanya, kenapa tulisan ini harus ditampilkan? Karena di setiap mahasiswa di semester 4, semester 3 dan 4 pasti sudah mengalami yang namanya pembelajaran statistik. Dan yang ada di otak-otak kami adalah isinya ini yang ada di tampilan slide ini. Ini benar-benar nyata, tapi ternyata di dalam ilmu statistika itu banyak manfaatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini slide yang terakhir, slide yang kita tunggu-tunggu. Apa itu? Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua yang berkontribusi dalam hasil video ini, terutama kepada Ibu Pika Merliza MPD selaku dosen mata kuliah statistik dan tes hasil belajar yang telah membimbing saya dalam setiap mata kuliah sehingga saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Dan semoga dengan hadirnya video edukasi ini teman-teman bisa menambah wawasan tentang apa itu statistika dan apa itu statistik. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.